Kali ini kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10, di mana pembelajaran kali ini termasuk elemen sejarah peradaban Islam, yaitu menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menelaah hikmah dan manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan tepat. Ada perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, diawali dari awal berdirinya Bani Abbasiyah, yang kedua, faktor pendorong kemajuan Islam, yang ketiga, bidang perkembangan pada era keemasan. Sejarah peradaban Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, kemudian dilanjutkan oleh sistem khilafah, di mana khilafah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 sampai 13 Hijriah, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 13 sampai 24 Hijriah, kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, yaitu periode 24 sampai 36 Hijriah. Kemudian Khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib pada tahun 36 sampai 41 Hijriah. Semuanya terentang dalam kurun waktu 11 sampai 41 Hijriah atau 633 sampai 660 Masehi. Dinasti Umayyah. Pada masa kepemimpinan Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil yang berpusat di Cordoba, Spanyol, Andalusia. Kemudian dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid yang berpusat di Baghdad. Nah, awal berdirinya Bani Abbasiyah ini pada abad ke-7 ketika terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pasukan Marwan Ibnu Muhammad dari pasukan dinasti Umayyah melawan pasukan Abdul Abbas. Pemberontakan tersebut terjadi akibat ketidakpuasan mereka terhadap khalifah-khalifah sebelumnya dan akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abbas. Pasukan pemberontak terdiri dari kalangan Khawarij, Syiah, Mawali, dan Bani Abbas. Para Mawali bekerja sama dengan Bani Abbas. Komando tertinggi gerakan Bani Abbas tidak menyisakan keluarga Umayyah karena pemburuannya terhadap keluarga Umayyah itu ia dijuluki dengan As-Safah yang berarti yang menumpahkan darah. Nah, kemudian yang kedua, faktor pendorong kemajuan Islam. Adapun faktornya ada yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal sendiri ada 5 poin. Yang pertama adalah sejak abad ke-9 Masehi di negeri-negeri muslim saling berlomba mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang kedua, umat Islam konsisten dan istiqomah kepada Islam sehingga menentukan substansi Islam yang mendorong kepada kemajuan. Seperti itu. Yang ketiga, motivasi ajaran Islam agar umatnya unggul, maju, dan berkualitas dalam segala aspek kehidupan. Yang keempat, adanya kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat yang dijamin oleh aturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah adanya khalifah, raja-raja yang memberikan dorongan dengan adana bagi perkembangan kemajuan Islam. Adapun faktor eksternal, sama ada 5 poin. Yang pertama, adanya hubungan yang dinamis antara kebudayaan Arab dengan kebudayaan lain yang telah maju sebelum Islam. Yang kedua, terbongkarnya rahasia pembuatan kertas di Cina yang akhirnya orang-orang Muslim pun mampu membuatnya. Yang ketiga, berpindahnya para ilmuwan dari orang non-Arab, Persia, Yunani, dan lain-lain ke Baghdad untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Yang keempat, Khalifah memberikan peluang kepada non-Arab untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan. Dan yang terakhir adalah kemajuan ekonomi yang dibarengi dengan munculnya industri-industri dan perdagangan. Nah, adapun keilmuan yang tumbuh dan berkembang pada masa kejayaan ini, yang pertama ada ilmu filsafat, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf, yang keempat ilmu kedokteran, kemudian ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu kesenian, dan di India. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.